Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Septi Maharani, kelas 37 dengan NIM 310123023796. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, classification, di mana nomor absen saya nomor 15 dan mendapat judul Online Order Pattern Prediction, apakah akan mengembalikan produk yang dibeli, yes or no. Baik, langsung saja kita ke konteks and perspektifnya. Di sini kasusnya adalah Rina adalah seorang analis data di perusahaan e-commerce yang ingin mengatasi tingginya tingkat pengembalian produk oleh pelanggan. Pengembalian produk tidak hanya membebani biaya operasional perusahaan, tetapi juga dapat mengurangi kepuasan pelanggan dan menciptakan ketidakefisienan dalam rantai pasokan. Dengan memanfaatkan model prediksi, Rina berharap dapat memahami pola pengembalian dan membantu perusahaan mengambil langkah proaktif untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan. Kemudian business understanding-nya, pengembalian produk merupakan tantangan utama bagi perusahaan e-commerce karena berdampak pada biaya operasional seperti pengiriman ulang dan pengelolaan stok, serta mempengaruhi margin keuntungan dan kepuasan pelanggan. Dengan membangun model prediksi pengembalian produk, perusahaan dapat memahami faktor-faktor yang menyebabkan pengembalian, mengoptimalkan kebijakan pengembalian, dan menyediakan rekomendasi yang lebih relevan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan sekaligus mengurangi kerugian. Kita lihat datanya. Sebelumnya saya sudah mencari datanya ini. Untuk classification, tipe data bisa numerik, nominal. Kebetulan saya dapat data ini dari www.kaggle.com. Banyak banget datanya sampai di angka 70.000. Kemudian kembali ke PPT. Di sini data understanding-nya, deskripsi atribut ada order ID, identitas unik dari setiap pesanan, customer ID, identitas unik pelanggan, product ID, identitas unik produk, dan kategori produk yang dipesan, order date, tanggal pemesanan dilakukan, delivery date, tanggal pesanan diterima oleh pelanggan, return status, status pengembalian produk, yes or no, price, harga per unit produk, quantity, jumlah unit produk yang dipesan, customer rating, rating yang diberikan pelanggan untuk produk tersebut, deskripsi labelnya di sini return status, variabel target yang menunjukkan apakah produk dikembalikan atau tidak. Kemudian, atributnya ada 16. Modeling saya sudah bikin di rapid manner. Saya simpan sebagai UAS Classification Planner. Baik, jadi kita memerlukan read Excel, set row, dan decision tree. Pada read Excel, kita akan memasukkan dataset yang tadi. Harus kita tutup dulu. Nah, dataset yang tadi sudah saya kasih nama order dataset. Kemudian next. Next. Di sini item name-nya kita jadikan ID. Kemudian final
titiknya nggak perlu, jadi kita exclude kolomnya. Kemudian di bagian refund item, kita bikin menjadi binominal. Kemudian finish. Di centralnya, kita edit list. Kemudian pilih bagian refund item count. Jadikan label. Decision tree-nya original saja. Kemudian kita running. Nah, di sini hasilnya sudah ada ya. Nah, menghasilkan pohon keputusan. Kemudian kalau kita ingin melihat tampilan if then rule, ini merupakan pohon keputusan. Kalau kita ingin melihat tampilan if then rule-nya, kita pencet description saja, kemudian muncullah pohon if then. Baik, kembali ke PPT. Nah, pohon keputusannya tadi seperti ini. Habis itu pohon if then-nya juga ada. Untuk evaluation data set testing, saya juga sudah bikin. Saya kasih nama UAS Classification Testing. Di sini kita membutuhkan 2 read Excel, 2 sheet row, decision tree, apply model, dan performance. Bagian read Excel pertama, kita akan memasukkan dataset training. Yang saya kasih nama order dataset. Sama seperti tadi, item name-nya kita jadikan ID. Kemudian final quantity-nya nggak perlu. Habis itu kita refund item ini kita jadikan binominal. Karena cuma ada 2 aja. Kayak no dan yes. Atau iya dan tidak, itu bisa dijadikan binominal. Set row-nya kita edit seperti tadi juga, refunded item count, jadikan label. Habis itu di read Excel 2, kita masukkan dataset testing. Yang sudah saya kasih nama return testing. Sama seperti tadi, item name-nya kita jadikan ID. Kemudian ininya tidak perlu, kita exclude kolomnya saja. Kemudian di bagian refund item, kita pilih binominal. Finish. Di set row-nya sama saja seperti yang pertama. Apply model dan performance, kemudian kita running. Nah, di sini muncul prediksinya.
Diprediksi 0, kenyataannya 0. Diprediksi yes, kenyataannya yes. Prediksi yes, kenyataannya yes. Dan seterusnya. Sepertinya ini benar semua ya. Nah, kita lihat di performance-nya. Ternyata akurasinya 100%. Ini sangat bagus sekali ya. Saya juga nggak tahu kenapa bisa 100%. Mungkin datanya sangat bagus. Kemudian kembali ke PPT saja. Sama seperti tadi. Habis itu akurasinya 100%. Dataset scoring. Saya juga sudah bikin dataset di Rapid Manner-nya seperti ini. Langsung saja ke Rapid Manner. Saya kasih nama UAS Classification Scoring. Kita butuh 2 read Excel, kemudian set role, decision, dan apply model. Di read Excel pertama, kita masukkan data trainingnya. Seperti biasa. Item ID-nya kita jadikan ID. Kemudian ini tidak perlu, jadi exclude kolomnya. Ini jadikan binominal. Kemudian set role-nya seperti biasa. Nah, di read Excel 2 kita masukkan dataset scoring-nya. Seperti testing juga, kita kasih item ID-nya menjadi item name-nya menjadi ID. Kemudian ininya tidak perlu. Dan ininya menjadi binominal. Sudah. Kemudian kita running. Menghasilkan pohon keputusan. Nah, ini pohon keputusannya. Kemudian ini prediksinya. Yang ada cuma prediksi, nggak ada labelnya, karena ini data baru. Scoring itu data masa depan. Prediksi. Kembali ke PPT. Nah, deployment-nya, model prediksi akan diintegrasikan ke dalam sistem e-commerce untuk memberikan wawasan real-time terkait kemungkinan pengembalian produk. Selain itu, model akan diperbarui secara berkala dengan data terbaru agar tetap relevan dan akurat, serta mendukung pengembalian keputusan operasional yang lebih baik. Sekian dari saya, Ika Septi Maharani. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.